Terus gimana caranya agar yang pertama adalah project apa tadi? Halo, Andika Kusuma di sini. Ketemu lagi di video NFT Academy. Pada video kali ini kita akan bahas 3 project Indonesia yang going hype. Tapi ingat, ini bukan saran finansial ya. Jadi tetap do your own research ya. Teman-teman harus belajar sendiri, research sendiri. Jadi untuk memutuskan investasi teman-teman di dunia NFT ini, ya teman-teman harus pakai uang dingin dan teman-teman harus riset dulu sendiri sebelumnya. Ya jangan percaya mentah-mentah apa kata orang. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 project lokal Indonesia yang hype. Ya, apa sih artinya hype? Hype itu artinya trending ya, artinya rame. Nah, banyak faktor kenapa suatu project bisa hype. Ya, yang jelas sih pertama kita bicara selalu supply and demand. Jadi saat ada supply, ada demand dan demandnya jauh membesar, demand-nya lebih besar daripada supply-nya, bahkan jauh di atas supply-nya, itu sudah mulai kelihatan hype-nya. Nah, kalau teman-teman nanya, ya apa yang membuat harga NFT bisa naik dan turun? Saya selalu jawab, supply and demand. Terus gimana caranya agar NFT kita laku? Jawabannya, supply and demand. Anda punya NFT, Anda punya supply. Bisa nggak create demand-nya? Tantangannya selalu seperti ini. Dan ini nggak cuma di NFT. Mau jualan keripik, mau jualan kue, mau jualan baju, ya supply bisa kita atur, tapi demand ini harus kita usahakan. Nah, sama ya, benda fisik, benda digital selalu harus kita create demand-nya. Yang kedua, kalau teman-teman nggak bisa atau belum bisa create demand atau create produk sendiri, teman-teman cukup ya beli produk orang lain lalu jual kembali. Kalau di dunia fisik sering kita sebut dropshipping atau jadi reseller, betul ya? Reseller nih, kita beli barangnya orang, kita jual lagi pas harganya sudah bisa lebih mahal daripada pas kita beli, betul ya? Jadi itu sah-sah saja. Nah, di Indonesia ada banyak project, ya salah satunya project lokal tentunya jenisnya, dan project lokal ini bisa kita beli NFT-nya, lalu kita jual lagi. Ada 3 project yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah project Gozali. Ya, siapa sih yang nggak tahu Gozali? Ini barat gongnya dunia NFT Indonesia. Ya, kenapa Gozali ini bisa hype? Ya, kalau kita lihat, ya Gozali ini awalnya sengaja upload fotonya ada 900 sekian ke OpenSea, tapi nggak menyangka bahwa foto ini akan beneran laku dan selaku itu sampai harganya bisa puluhan juta satu foto. Ya, kenapa? Karena ada orang-orang di balik Gozali yang awalnya nggak dia kenal, itu making fun of him. Ya, maksudnya making fun-nya dalam konteks yang positif. Ya, fotonya Gozali dibikin jadi trending di grupnya mereka. Kenapa? Karena mereka ingin support Gozali. Ini mereka menghargai effortnya Gozali, ya, menghargai usahanya Gozali untuk upload fotonya yang setiap hari itu, selfie setiap hari di-upload ke OpenSea. Nah, bentuk mereka menghargai adalah dengan membelinya. Ya, tapi karena akhirnya banyak yang ikut-ikutan beli, ya, akhirnya orang-orang pada ikut. Ya, wah ini bagus nih. Kalau banyak yang beli berarti demand-nya tinggi. Ternyata sampai ke luar demand-nya. Ternyata tercium oleh orang-orang luar Indonesia yang akhirnya mereka ikutan beli. Nah, saat itu sudah jadi gulungan bola salju, itu akhirnya tidak terbendung lah. Dari harga cuma $3 per foto bisa jadi 0,7 Ethereum, ya. Dan itu luar biasa. Bahkan kalaupun sekarang Anda lihat di OpenSea, ya itu harganya masih jauh di atas harga waktu pertama kali Gozali jual. Itu secondary marketnya crazy. Nah, itu kenapa Gozali bisa hype. Ya, tapi setelah itu Gozali jauh lebih paham dunia NFT dan sekarang jadi seorang profesional yang mengembangkan proyeknya sendiri. Salut Gozali ya. Dan terima kasih kepada Bang Jejo, Bang Arno yang membantu Gozali ya, sehingga saat ini dia ada di titik itu ya, meskipun awalnya hanya bercandaan ya, hanya bikin jokes, tapi benar-benar bisa akhirnya mensupport dia ya, tidak hanya membayar kuliahnya tapi dia bisa jadi miliarder ya. Yang kedua ya, project Karafuru. Nah, lagi-lagi ini projectnya Bang Jejo dan kawan-kawan juga ya. Project Karafuru adalah project Indonesian, project lokal yang paling hype ya selama ada NFT di Indonesia, karena ini gila banget. Ya, terakhir saya cek itu sudah di atas 1 triliun volume penjualannya.
Dibayangin teman-teman ya, ini masuk ke angka triliunan volume penjualan ya. Bayangkan betapa besarnya, dan ini udah jadi salah satu project top global ya, bahkan nomor 1 ya, masuk ke ranking OpenSea nomor 1, mengalahkan beberapa project yang lain ya. Jadi bayangin, project anak bangsa itu bisa go internasional ya, dihormati, disegani oleh kreator-kreator dan pelaku NFT dunia. Ini sangat membanggakan teman-teman ya. Ya, banyak sekali orang-orang yang bersyukur karena mendapatkan whitelist Karafuru ya, karena saat beli itu harganya cuma sekitar 8 jutaan, tapi saat ada di secondary market itu harganya di atas 160 juta ya. Ngeri, bahkan 1 hari 2 hari setelahnya tuh angkanya tembus di 5 Ethereum. Berarti itu 200 jutaan. Satu gambar Karafuru dengan total gambar 5 ribuan. Jadi bayangin teman-teman ya, dunia NFT ini bisa mengubah hidup kita. Ya, sekali lagi thanks to Jejo and Friends ya, mereka berhasil ya menunjukkan bahwa kita bisa, anak Indonesia bisa go internasional, kita bisa dikenal oleh dunia, dan kita bisa create something yang benar-benar valuable ya, bahkan bisa mengalahkan project-project luar. Salut sekali lagi untuk aku. Yang ketiga, ini juga heboh ya. Hebohnya tuh persis sebelum Karafuru launching, yaitu Jukiverse. Saya juga beli ya. Kenapa heboh? Karena Jukiverse ini unik sekali ya. Pertama, Jukiverse ini dibuat berdasarkan sebuah karakter komik Juki, si Juki yang sudah memang bertahun-tahun eksis di Indonesia. Ya, bahkan sudah diangkat ke layar lebar dan sekarang ada di Disney Hotstar ya. Jadi si Juki ini sudah sangat famous, dan kreatornya benar-benar memang berprestasi, emang benar-benar kreator hebat. Dan saat itu Bang Faza sebagai kreator itu iseng bikin Juki cosplay. Nah, jadi si Jukinya tuh karakternya cosplay, ada yang jadi Iron Man, ada yang jadi Dr. Juki, Dr. Strange, ada yang jadi Captain America, ada yang jadi Gatot Kaca, ada yang jadi Doraemon, Spider-Man, dan lain-lain ya. Nah, lucu sekali ya, jadi diplesetin ya, dari tadinya Dr. Strange jadi Dr. Juki gitu ya, yang tadinya Gatot Kaca jadi Gatot Juki. Dan luar biasanya ya, meskipun dijual dengan harga yang relatif mahal ya menurut saya, 0,1 dibanding sama Godaddy kan jauh, 0,1 berarti 4,3 jutaan waktu itu, tapi sold out dalam waktu kurang dari 1 hari ya, sold out 100, dan salah satu yang beli adalah Bang Arif Muhammad ya. Nah, itu juga menjadi salah satu pemicu kenapa akhirnya banyak orang ikut-ikutan beli juga, karena ternyata seorang Arif Muhammad beli yang gambarnya pocong. Kenapa? Karena dia merasa itu relate dengan karirnya yang mengawali akun Twitternya dengan username pocong ya. Nah, gara-gara hal itu, padahal Bang Arif itu kan niatnya cuma support aja kreator lokal, tapi yang lain melihatnya sebagai suatu tanda ya, wah ini bakal hype nih, akhirnya banyak yang beli termasuk saya. Dan luar biasanya sekarang floor price-nya nggak ada yang di bawah harga beli ya. Harga terendah sekarang 0,3an, jadi sekitar 12 jutaan, udah 12 juta lebih, 12, 13 sampai 14 juta, padahal belinya cuma 4 juta. Nah, inilah keindahan dari investasi di NFT ya. Tentunya balik lagi, tidak semuanya selalu indah dan selalu untung, tapi kalau kita bisa lihat project yang bagus, kita bisa dapatkan sesuatu yang dengan harga terbaik, waktu terbaik, dan kita tinggal tunggu saat itu harganya bisa naik berkali-kali lipat ya. Bahkan beberapa item Juki terjual dengan harga 1 Ethereum, modalnya 4 jutaan, dijual bisa sampai ke 40 sekian juta. Nah, itu 3 project ya lokal Indonesia yang hype. Nanti kita akan bahas lagi mungkin insya Allah project yang lainnya. Stay tune di channel kami. Sekali lagi, learning by doing, lakukan saja, tapi ya teman-teman, jangan asal melakukan dengan uang panas ya. Teman-teman harus lakukan dengan kondisi yang tidak akan mengganggu keseharian teman-teman dari segi waktu, tenaga, dan finansial. Kalau teman-teman belum punya budget, belum punya modal buat transaksi di OpenSea, jual beli NFT, simple. Teman-teman bisa ngejar whitelist aja dulu ya, ngejar whitelist, lalu teman-teman cari investor ya, atau jual whitelistnya ya, off the record ya, jual whitelistnya, atau teman-teman cari investor, sehingga orang-orang yang punya modal, yang punya kemampuan dan berani mengambil resiko itu bisa kerjasama sama kalian ya, untuk mengambil whitelistnya kalian, lalu habis itu ditransaksikan. Nah, teman-teman bisa dapat bagi hasil dari situ. Kami di NFT Academy mengajarkan banyak member kami untuk bagaimana cara mengejar whitelist secara efektif ya, secara cepat, aman,
Dan banyak sekali yang sudah berhasil mendapatkan whitelist. Beberapa di antaranya sudah ada yang untung beberapa juta, bahkan sampai belasan juta rupiah. Nah, kalau teman-teman pengen gabung di NFT Academy, simple, tinggal klik link di bawah ini. Ada link channel Telegram, Instagram, ada link channel Discord. Ya, dan di situ teman-teman bisa bertanya, bisa kenalan sama teman yang lain. Bahkan kita punya kelas khusus agar teman-teman yang mau lebih serius bisa belajar lebih intens. Oke, see you on the class, see you on the other videos.